Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala Syekhul Arif billah Umar bin Muhammad bin Humaid wa dhukira fil ihya lil Ghazali rahimahullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jama'a Allahul awwalina wal akhirina nadahum ya ayyuhan nas inni qad ansattu lakum mundu khalaqtukum ila yaumikum hadha fansitu li al-yawm innama hiya a'malukum turaddu alaikum ayyuhan nas inni ja'altu nasaban wa ja'altum nasaban fawada'tum nasabi wa rafa'tum nasabakum qultu inna akramakum indallahi atqakum wa abaitum illa an taqulu fulan ibn fulan wa fulan aghna min fulan falyawm adha'u nasabakum wa arfa'u nasabi ainal muttaqun fa yansabu lahum liwa wa yadkhuluna jannah bighairi hisab Allahumma ij'alna minhum. Disebutkan dalam kitab Ihya karya Imam Al-Ghazali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan sampai akhir. Ketika dibangkitkan, kita akan ditaruh oleh Allah, akan ditempatkan di satu tempat. Di dalam beberapa hadis disebutkan kalimatnya itu fi sa'idin wahid, di tempat yang sama, tidak ada beda siapapun orangnya. Baru dari tempat yang sama nanti ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa dibawa ke tempatnya yang VIP dan yang lain sebagainya. Lah ketika ditempatkan di tempat yang sama, nadahum, di situ Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada semuanya. Ya ayyuhan nas, manusia, qad ansattu lakum mundu khalaqtukum ila yaumikum hadza. Aku diem sejak aku ciptakan kalian sampai hari ini. Tak pernah Allah berbicara. Allah sudah memberikan peraturannya, ada perintah, ada larangan, ada anjuran dan lain sebagainya. Nggak pernah kemudian Allah memanggil kita, menegur kita, kenapa kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, mestinya kamu seperti ini, seperti itu, nggak ada. Diem. Fansituli al-yawm, sekarang diemlah kalian semua. Makanya dalam ayat Al-Quran hadza yaumul la yantikun wa la yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Ini hari enggak ada yang berbicara. Hadza yaumul la yantikun wa la yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Tidak diizinkan untuk mereka, kemudian mereka minta apa memberikan alasan dan sebagainya, tidak ada. Diam semuanya. Wailun yawma idzil mukadzibin, celaka saat itu, hari itu bagi pendusta. Hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin. Ini hari pembeda, pemisah, yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikumpulkan di situ al awwalin wal akhirin. Yang dahulu dan yang akan
yang awal dan yang akhir, semuanya dikumpulkan jadi satu oleh Allah. Nah, karena di situ, ya, diamlah kalian sekarang. Yauma la yantikun, ya. Hadza yaumul fasl, hadza yaumul la yantikun, dalam ayat yang lain, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Ya. Hari mereka nggak berbicara, sudah diam. Memang diperintahkan oleh Allah diam. Sekarang kita ngomong, kita bisa beralasan, ini karena gini, karena gitu. Tapi nanti diam semuanya. Ansitu li al-yawm, hari ini diamlah kalian semua untukku. Innama hiya amalukum taruddu alaikum. Ini amalan kalian yang nanti akan berbicara, yang dikembalikan kepada kalian. Ayuhan nas, inni ja'altum nasaban wa ja'altum nasaban. Para manusia, aku menjadikan nasab dan kalian juga menjadikan nasab. Jadi ada yang dinasabkan kepada kalian, ada juga yang dinasabkan kepadaku. Fawadha'tum nasabi wa rafa'tum nasabakum. Kalian letakkan nasabku, kalian angkat nasab kalian. Nisbah kepada Allah ada, nisbah kepada kalian ada. Akan tetapi kalian tinggikan nisbat kepada kalian daripada nisbat kepadaku. Nisbah kepada Allah kurang diperhatikan, kurang dipedulikan, acuh cuek. Tapi nisbah kepada diri kalian atau keluarga kalian, kalian agungkan, kalian muliakan. Yang anaknya konglomerat, mereka bangga dengan nasab, garis keturunan anaknya konglomerat. Yang anaknya raja, saya adalah putra mahkota. Yang anaknya ulama, saya adalah putranya ulama. Semuanya bangga dengan nasabnya, dengan nisbatnya. Nggak ada yang kemudian bangga dengan nisbatnya kepada Allah, nggak ada. Gultu, sedangkan aku, katanya Allah berkata, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, itu nisbat kepada Allah. Nisbat kepada Allah yaitu menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah. Tapi ada dari kalian, ada dari kita yang kemudian benar-benar berusaha menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang mentaati peraturannya Allah, menjauhi larangannya Allah. Illa abaitum illa antagulu fulan ibn fulan. Kalian menolak, kalian menghindari, kalian menjauhi, ya. Yang kalian inginkan adalah kalian disebut fulan ibnu fulan. Saya anaknya fulan. Yang mana fulan tadi itu orang yang mulia, orang istimewa atau orang yang kaya. Saya anaknya fulan. Ya. Atau saya lebih kaya dari fulan. Nisbatnya semuanya kembali kepada diri sendiri atau kepada orang tua, kepada harta, kekayaan dan sebagainya. Ya. Tidak ada yang dinisbatkan kepada Allah. Padahal Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum falyawm adha'u nasabakum. Sekarang hari ini aku geser, aku letakkan nasab kalian, nisbah kepada dengan wa arfa'u nasabi, aku angkat, aku tinggikan nasabku, nisbah kepadaku. Di dunia kalian nggak menggubrisnya, kalian anggap itu hal yang kecil, hal yang kurang bermanfaat. Sekarang
apa yang kalian banggakan, nasab itu aku taruh. Kepada nisbat kepada kalian aku taruh. Sekarang yang aku angkat, aku muliakan adalah yang bernisbat kepadaku. Ya. Nah, di situ Allah menyerukan, ainal muttaqun. Mana orang yang bertakwa? Bukan mana orang yang banyak harta. Mana anaknya ulama fulan, nggak ada. Di sini kalian bangga, gampang bisa masuk. Tahu kok mereka saya anaknya ustadz atau kiai atau habib fulan, bangga. Gampang, ada duit kok, masuk, beres. Gitu. Tapi nanti nggak ada disuruh mana orang yang komronat miliarder mana, nggak ada. Mana anaknya fulan, ya. Anaknya kiai fulan, anaknya habib fulan, nggak ada. Yang diserukan oleh Allah, ainal muttaqun. Mana orang yang bertakwa? Lah bertakwa itu nggak harus ngelihat nasabnya. Oh ini anaknya bapak itu, tukang jagal misalnya. Oh ini anaknya bapak itu sopir panggilan. Oh ini anaknya bapak itu bagian bersih di kandang. Tidak ada. Al-muttaqun, walaupun ia tukang bersih-bersih kandang atau tukang apapun sudah, walaupun, tapi kalau bertakwa diserukan oleh Allah, ainal muttaqun. Mana yang bertakwa? Nasab ada sudah. Nah, di hari kiamat nggak ada nasab, itu nggak ada. Ainal muttaqun, mana yang bertakwa? Kalau sekarang dibanggakan saya itu di sini kepake. Tapi nanti nggak kepake, yang kepake adalah ainal muttaqun, yang nisbahnya kepada Allah. Yang nisbahnya kepada Allah yang kepake. Fayun sabulahum liwa, akan ditegakkan untuk mereka liwa. Wa yadkhuluna jannah bighairi hisab, akhirnya mereka masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Fanzur ya akhi ila hadza fasyari'atu fiha bimithlih. Perhatikan wahai saudaraku kepada pernyataan ini. Artinya apa? Jangan kamu tertipu dengan kemuliaan nasab, garis keturunan. Perhatikan ini, yang dimuliakan, yang disanjung oleh Allah adalah yang bernisbat kepadanya. Yang bernisbat kepadanya, bernasab kepada Allah. Apa? Bertakwa. Orang yang bertakwa itu dikatakan adalah Abdullah. Orang yang bertakwa itu dikatakan nanti apa? Waliullah. Nisbat ini yang nanti dipakai. Bukan nisbat anaknya fulan. Bukan nisbat lebih kaya dari fulan. Bukan nisbat ini dan itu, bukan. Nanti yang nisbatnya kepada Allah. Walinya Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah. Dan yang lain sebagainya. Perhatikan fasyari'atu fiha bimithli. Innama ahwajuna ila dzikri hadhil astur umumul jahal fi hadhil jihad. Ini jihad Hadramut ammarallahu biladil Islam bi kulli khair. Disebutkan hal ini karena apa? Karena banyaknya kebodohan. Banyaknya kebodohan, banyaknya orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak paham. Semoga Allah memakmurkan negeri-negeri Islam dengan setiap kebaikan. Amin. Walhasil, yang perlu kita perhatikan saat ini adalah nisbatnya kita kepada Allah. Adapun selainnya itu nanti pendukung.
Tapi kalau kita meniadakan nisbat kepada Allah, pendukungnya ya percuma. Sekarang sebelum mendapatkan dukungan itu modalnya dulu, duitnya dulu. Kita mau menyalonkan itu pertama apa? Duitnya dulu. Bukan yang mendukung, percuma kalau ada yang mendukung tidak ada duitnya. Duitnya dulu, kita mau kerja, duitnya dulu, modalnya dulu. Lah modalnya apa? Modalnya adalah nisbatnya kita kepada Allah. Lah keuntungan nanti bisa kita raih dari mana? Oh, dari garis keturunan yang baik. Kenapa? Ini mendukung untuk bisa menjalankan lebih ya dalam ketakwaannya kepada Allah, mendukung dalam kesolehannya ya, dan lain-lain sebagainya. Itu pendukungnya, mensupport. Pertama utamanya adalah nisbatnya kita kepada Allah, itu yang harus kita utamakan, yang harus kita dahulukan, yang harus kita perhatikan. Bukan kita perhatian dengan nisbat ini, meniadakan ini. Nggak belajar ya. Nisbatnya yang ditonjolkan ya itu ada ya. Baca ya. Hurufnya ditambah padahal nggak ada huruf itu, harokatnya diganti padahal harokatnya nggak seperti itu. Kenapa? Ini mendahulukan nisbatnya kepada dirinya atau kepada nasabnya, tidak mendahulukan nisbatnya kepada Allah. Tapi kalau mendahulukan nisbatnya kepada Allah, nggak berani kemudian ya memimpin, mengatur kalau dia nggak punya kapasitas dalam hal itu. Nggak punya kapasitas, nggak berani. Kenapa? Dia sendiri mana tahu kesalahannya. Dia sendiri nggak tahu kekurangannya. Nggak akan berani kalau dia mendahulukan nisbatnya kepada Allah. Tapi kalau mendahulukan nisbatnya ini, Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Cari ono dalam Al-Qur'an, Subhanaka, tidak ada. Subhana rabbika rabbil izzati. Subhanaka rabbika rabbil izzati. Yang dipimpin harus sing roh. Kalau yang memimpin salah. Nggak tahu, kenapa? Podo-podo gobloke, sama-sama bodohnya. Yang ini mendahulukan nisbatnya, yang ini karena egonya, karena kebenciannya, karena ini akhirnya menonjolkan yang ini. Waduh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani. Mana ada huruf ain itu dalam iman itu? Iman itu hamzah, bukan ain, dibaca ain. Lah masalah nisbatnya apa? Mendahulukan nisbatnya. Anaknya fulan, muridnya fulan, dan lain-lain sebagainya. Itu nisbat kepada makhluk, nisbatnya kepada Allah dulu dahulukan. Ketika nisbatnya kepada Allah didahulukan, nah di situ ada rasa takut. Nah, nggak berani saya kurang ngerti, saya kurang paham, dan lain sebagainya. Kenapa? Mendahulukan nisbatnya kepada Allah. Kalau mendahulukan ini, enggak wes, pede. Dan yang lain sebagainya. Padahal banyak kesalahan, banyak kekeliruan dan yang lain sebagainya. Sedangkan nanti tak dipakai. Makanya kita ini diingatkan dengan hadis seperti ini untuk mendahulukan nisbat kita kepada Allah. Belajar, ya, memahami apa yang dipelajari, mengamalkan dan yang lain sebagainya. Lah nisbatnya kepada Allah, nah nanti ini sebagai penunjang, ya, penunjang untuk lebih mudah dalam memberikan arahan, lebih mudah untuk menyebarkan dan yang lain sebagainya, penunjang, ya, ibaratnya itu fasilitasnya, ya. Yang ini intinya nggak bisa ditinggalkan, ya.
nggak ada fasilitas tidak masalah, yang penting jalan ini. Bisa jalan tanpa ada fasilitas. Kita misalnya mau umroh, nggak ada hotel yang mewah, ya bisa jalan. Mau ada warung banyak, ada misalnya losmen atau tempat persewaan dan sebagainya, bisa kita lewat. Umrohnya bisa jalan. Adapun hotel, kemudian ziarah sana, itu fasilitas. Itu semuanya fasilitas. Nah, tapi umroh intinya bisa jalan walaupun tambah itu semuanya. Nah, karena itu kita harus pentingkan nisbatnya kepada Allah terlebih dahulu sebelum nisbat kepada makhluk. Nah, karena nanti nisbat yang kepada Allah lah yang kepake, nisbat kepada makhluk gak dipakai sama sekali. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang mulia dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada para aulia, para salihin, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang selalu sadar akan kekurangan kita, akan kesalahan kita, sehingga kita dapat memperbaikinya, menambalnya, menyempurnakannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.